Selamat pagi Bu Dia. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi Bu Pinti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya hari ini sehat dan insya Allah tetap semangat Bu dan bahagia selalu insya Allah. Alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu Bu Dia? Baik Bu, jika Ibu Binti tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar Bu? Tentu saja. Kebetulan saya hari ini ada waktu untuk ngobrol dengan Bu Dia. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Baik Bu, nantinya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Binti. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Binti, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya Bu Dia punya masalah apa sih? Jadi begini Bu Binti, ada satu murid saya kelas 5 nih, yang apabila masuk pelajaran bahasa Indonesia, dia tidak begitu semangat Bu. Bahkan ketika diberi tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit bingung menghadapinya Bu. Baik, Bu Dia tadi bilang ada satu murid yang semangat belajarnya dalam bahasa Indonesia kurang ya Bu. Apa Ibu sudah mengamati dan menelusuri apa masalah anak itu Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak itu dan kemudian menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia Bu. Lalu dari pengamatan Bu Dia, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena dia merasa teks yang disajikan itu kan terlalu panjang Bu ya. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran itu Bu. Oh, gitu ya. Kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan dari murid tersebut apa? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia itu dengan baik Bu, seperti murid-murid yang lainnya. Gitu. Apa yang bisa Bu Diah lakukan untuk meningkatkan motivasi anak belajar dalam bahasa Indonesia yang menghadapi paragraf panjang itu, Bu? Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya nih ya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi mungkin hal yang saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak itu dengan cara memperbanyak ice breaking, kemudian milih media pembelajaran yang menarik agar anak tersebut berminat untuk belajar bahasa Indonesia bersama saya, Bu. Wah, luar biasa. Bu Diah, jika di rating itu dari angka 1 sampai 10, berapa ya Bu tingkat keberhasilan dari metode minat anak dalam belajar bahasa Indonesia itu tadi Bu? Kira-kira berapa ya, Bu ya? Kira-kira 8 sampai 9 lah ya, Bu. Wow, hebat. Baiklah, selanjutnya rencana dia apa saja ya? Bagaimana langkah-langkahnya untuk mencapai itu? Baik, Bu. Kira-kira eh, kalau ini saya akan lakukan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian saya selingi dengan ice breaking yang sangat menarik seperti melakukan pesan berantai yang tadi saya ceritakan Bu.
Kemudian saya juga akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid dan juga dari diri saya sendiri sebagai seorang pendidik, Bu. Begitu. Baik. Wah, itu sudah keren Bu, hebat. Siapa ya Bu yang terlibat untuk menyusun rencana Budia agar bisa mencapai hasil yang maksimal? Kira-kira nanti yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat saya, dan saya juga tak lupa Bu untuk mengkomunikasikan ini nanti kepada wali murid, Bu. Kira-kira berapa lama ya Bu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan itu? Sepertinya tidak butuh waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja, mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang agak lama ya, Bu. Karena tidak ada yang instan begitu, Bu. Ya, ya, ya. Betul sekali. Kapan ya Budiah memulai rencananya? Wah, kayaknya secepatnya Bu, saya akan terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan, baik dari murid itu sendiri maupun bagi pendidik, Bu. Kemudian komitmen Budiah untuk melaksanakan acara itu dengan baik. Bagaimana, kapan? Komitmen saya ya Bu ya, saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid saya, Bu Binti. Wah, cita-citanya hebat sekali. Baiklah, Budiah. Sekarang, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Iya, di sekolah saya dukungan sarana, prasarana, dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, Bu, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat saya. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya, Bu. Oh, gitu. Baiklah, semoga rencananya berjalan lancar. Nah, bagaimana ini perasaan Budiah setelah kita berbicara, ngobrol, diskusi, kita gimana ya perasaannya? Iya Bu Binti, dari perbincangan kita ini tadi ya, saya merasa lega dan senang begitu Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Apa ada hal lain yang mau disampaikan? Saya rasa cukup ya Bu Binti. Terima kasih banyak loh Bu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya senang sekali Bu kita bisa ngobrol, cerita, sehingga pengalaman ini bisa kita tularkan kepada teman lain yang menghadapi masalah yang sama. Terima kasih ya Bu Dia. Iya Bu Binti, sama-sama Bu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Iya, sampai jumpa lain waktu Bu Dia. Sampai jumpa kembali Bu Binti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.